Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Ibu narasumber Bu Zulfa Pimpinan SPD, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Kabupaten Goa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi berbagi praktek baik dengan judul digitalisasi pembelajaran SD yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita Bu Zulfa. Salawat serta salam mari kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, di sini saya menyampaikan monggo apabila saat kita berbagi baik ini di tengah jalan kita langsung terlalu cepat, monggo bisa diingatkan. Oke, apabila nanti juga dengan ada yang masih kurang paham, monggo langsung bisa ditanya. Nah, terjujur deh. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, harapan saya jangan ini ditambahi ilmu lagi oleh Bu Zulfa. Harapannya bisa diimplementasikan di sekolah SDN kedua, khususnya di kelas masing-masing. Tanpa terkecuali kelas 1, enggak apa-apa. Semua bisa dilaksanakan karena digitalisasi ini banyak sekali manfaatnya untuk anak-anak. Saya percaya anak lebih senang apabila ajaran semua memiliki inovasi-inovasi yang sangat menarik supaya anak-anak kita tidak jenuh hanya di dalam kelas menulis terus mendengarkan ceramah. Itu mungkin sudah kuno, sekarang sudah eranya digital. Dan alhamdulillah di sini kita semua sudah tahu kita mendapatkan bantuan IMP. Oleh karena itu alhamdulillah salah satu teman kita juga sudah mendapatkan ilmu tentang pemanfaatan digital. Jadi alangkah baiknya yuk kita sama-sama memperhatikan dan mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih Bu Zulfa atas waktunya, atas dedikasinya, sudah melaksanakan fintech dengan baik, walaupun saya percaya dengan banyak sekali kesulitan. Yang pertama, seorang ibu pasti bingung meninggalkan putra putrinya di rumah. Saya percaya itu, tapi alhamdulillah karena profesionalis kita sudah profesional di sini ya. Jadi laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Saya ucapkan terima kasih. Dan permohonan maaf juga karena sekolah masih belum bisa memberikan yang terbaik untuk yang mengikuti diklat. Tapi ingat semua itu kalau kita kerjakan dengan tulus ikhlas, insya Allah akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke narasumbernya ya. Zulfa, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kedung 2 serta Bapak Ibu Dewan Guru. Di sini
dalam menggunakan papan interaksi digital. Di sini saya melakukan resume kembali dari hasil pelatihan yang saya ikuti dengan judul transformasi ekosistem pembelajaran digital di satuan pendidikan kita, yaitu SDN Kedungan 2 Kecamatan Jaya, Kabupaten Pasuruan. Transformasi digitalisasi pembelajaran di pendidikan tercinta, tahap awalnya apa itu transformasi? Saya akan memberikan definisi menurut saya sendiri. Transformasi itu berarti mentransfer ilmu atau sumber yang harus dibagikan kepada anak didik kita. Nah, apa itu yang akan ditransformasikan? Ini ada kaitannya dengan pembelajaran mendalam. Mungkin kalau Bu Erma sama Bu Evan sudah paham, karena di dalam ekosistem pembelajaran mendalam itu ada 4 komponen yang harus dikuasai. Contohnya yaitu pembelajaran, manajemen sekolah, lingkungan belajar. Kalau di digitalisasi pembelajaran, kita memanfaatkan papan digital ini. Nah, komponen utama ekosistem sekolah yaitu pembelajaran. Pembelajaran ini berasal dari segala metode, strategi, dan konten yang berbasis digitalisasi. Jadi, metode strategi yang Bapak Ibu gunakan untuk mendidik, membimbing anak-anak dalam mempelajari suatu materi, kita bisa memanfaatkan PID ini sebaik mungkin. Yang kedua, manajemen sekolah. Administrasi, layanan, dan tata kelola berbasis sistem digital. Ini yang berhubungan dengan ibu kepala sekolah kita sebagai pemimpin yang memanajerialkan segala administrasi maupun supervisi kita dalam melakukan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini yang berkaitan dengan ruang kelas dan budaya sekolah yang mendukung digitalisasi. Ini yang berhubungan dengan prinsip digitalisasi yang berbasis aset maupun yang berbasis masalah. Kita bisa mengadaptifkan lingkungan belajar ini sesuai dengan budaya sekolah kita yang mendukung. Contohnya, siswa pasti itu senang mendapatkan papan interaksi digital ini. Tapi di sisi lain ada yang timbul mungkin negatifnya, yaitu berbasis masalah. Mungkin kalau pemahamannya, kalau yang berbasis masalah, alat seperti ini yang diagendakan dari pemerintah, kita harus bisa menjaga sebaik mungkin, karena dari segi keamanannya kita pasti waspada. Seperti itu. Dan selanjutnya, siapa yang perlu transformasi? Yang pertama, kepala sekolah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin dan sebagai manajerial program-program yang ada di sekolahan kita. Dari segi kita saat mengajar, kita menata administrasi kelengkapan kita, kemudian ibu kepala sekolah mensupervisi kita setiap semester, mungkin 3 bulan sekali bisa dilaksanakan supervisi. Kemudian guru, dari guru yang perlu mentransformasikan, ya, setiap guru, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran, harus siap menerima dan memanfaatkan PID ini sesuai kebutuhan peserta didik. Karena sudah disusun
SOP-nya ya Ibu Elis, yaitu surat keputusan dalam penggunaan papan interaksi digital ini sesuai dengan jadwal kelas masing-masing dan bisa digunakan sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga, tenaga kependidikan, yaitu operator sebagai jantungnya sekolahan ya, yang bisa menjembatani kita. Kita kan tidak hanya mengajar saja, membimbing, tapi perlu administrasi yang seefisien mungkin dalam menghubungkan data ke pihak pusat seperti ke Kemendikbudristek maupun ke Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi contohnya kayak kemarin sudah terlaksana, kita mendatangkan wali murid dalam mengerjakan survei penguatan pendidikan karakter ya Bu ya. Itu sudah terlaksana dalam memanfaatkan PID ini dan dibantu sama Bapak Alvan selaku operator dan didampingi Bu Elis serta ibu guru yang lainnya. Yang ketiga, kenapa perlu ditransformasikan agar teknologi tidak hanya hadir sebagai perangkat tetapi digunakan tepat guna untuk pertama meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Maksudnya ini adalah teknologi yang canggih modern sesuai dengan perkembangan zaman yang kita laksanakan di tahun ini karena ini programnya Bapak Prabowo. Kemudian dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, kita harus melakukan pembelajaran sesuai dengan tepat guna sasaran kita dalam memanfaatkan PID ini yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Misalkan kita tidak hanya case breaking saja, tapi kita harus sesuai dengan CP kita, kemudian ATP dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa yang nantinya akan memberikan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan dan menggembirakan. Seperti itu hasil belajarnya nanti. Yang kedua, membentuk pembelajaran yang interaktif, kolaboratif dan adaptif. Maksudnya siswa bisa berinteraksi langsung dengan papan digital ini seperti yang sudah dilaksanakan Bapak Guru yang kemarin sudah menjadwalkan menggunakan papan PID ini, misalkan dari Wellground ya, kemudian langsung bersentuhan dengan papan tulis ini. Nanti akan saya cari dari penggunaan papan tulis khususnya dari kelas rendah dalam memanfaatkan alat ini. Dan kolaboratif, adaptif, maksudnya siswa antar siswa bisa berkolaboratif, guru dan sesama guru juga saling berkolaboratif dan adaptif sesuai dengan lingkungan, saling bekerja sama, tidak diambil sendiri ilmu yang kita miliki, apa yang kita peroleh dari pelatihan yang kita transferkan ke sesama teman. Dan saya juga menyadari banyak sekali kekurangan kalau saya dalam memanfaatkan PID ini, hanya beberapa saja yang saya kuasai. Yang ketiga, menjamin keberlanjutan transformasi pendidikan. Jadi keberlanjutan ini akan berlanjut ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi seluruh Indonesia tidak hanya sekolah dasar yang menerima PID ini, bahkan TK saja menerima, di SMP, SMA juga menerima karena sudah diratakan sama programnya Kemendikbudristek yang disetujui sama Bapak Prabowo. Kapan transformasi digitalisasi dilakukan? Bersifat segera. Maksudnya perubahan teknologi sangat cepat, dinamis pada saat ini karena kita pada saat pandemi mulai dari 2020 kita secara otomatis harus melek digital dalam memanfaatkan teknologi seperti pembelajaran yang bersifat daring
maupun luring. Peserta didik perlu dibekali literasi digital sejak dini. Jadi bisa kita manfaatkan papan interaksi digital ini dengan e-book, pakai literasi digital langsung dengan platform Merdeka Belajar itu yang dari ruang murid. Kemudian sekolah harus relevan dengan tantangan era digital, harus menyeimbangkan dengan perkembangan zaman yang sekarang ini. Kita harus optimis dan terus berkembang untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman yang harus menguasai teknologi dan mengikutinya. Sejak tersusunnya jadwal penggunaan papan interaksi digitalisasi sesuai keputusan Kepala Satuan Pendidikan yang sudah dijadwalkan sama Ibu Elis mulai dari hari Senin sampai Sabtu sudah dijadwalkan dan kita harus melakukan segera. Nah, yang keempat, apa tindak lanjut yang perlu dilakukan? Tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Satuan Pendidikan SDN Perhubungan 2 yang pertama, internalisasi kebijakan dan SOP digitalisasi. Ini kan sudah dibuatkan SOP-nya sama Ibu Kepala Sekolah kita, ini kan bersifat intern. Bahkan formatnya saja pada waktu itu kami minta bagaimana contohnya dari Kemendikbudrismen tidak ada sesuai dengan lembaga masing-masing dan SOP digitalisasi digunakan sesuai jadwal kelas masing-masing. Yang kedua, pemetaan perangkat dan potensi sekolah. Pemetaan perangkat ini sesuai dengan visi pemetaan pendidikan kita yang mulai dari masa pandemi yang tadi saya jelaskan, mulai dari 2020 sampai 2035. Pendidikan di Indonesia mengikuti segala perkembangan teknologi yang tepat guna dan bisa dimanfaatkan oleh peserta didik. Dan potensi sekolah, nah potensi ini berarti berhubungan dengan peserta didik atau siswa. Jadi dimanfaatkan mana kemahiran siswa yang memiliki kelebihan, misalkan di bidang sains seperti matematika dan IPA, kita bisa menggunakan papan ini seperti menggunakan quiz online dan sejenisnya. Jadi anak-anak bisa langsung aktif dalam mengembangkan potensi tersebut. Jadi kita tidak harus monoton di kelas, pelajaran di lingkungan aja, pengurangan, perkalian. Jadi sesekali kan kita harus menggali potensi siswa tersebut dengan mengajak berinteraksi langsung dengan PID ini. Yang ketiga, penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Kalau membahas tentang kapasitas guru, berarti kita yang berhubungan dengan kualitas kita. Ya, meskipun SD kita muridnya sedikit, tapi saya yakin di sini banyak yang mudah-mudahan dan kapasitasnya, kualitasnya bisa diandalkan. Jadi saling bekerja sama, berkolaborasi dengan tujuan yang sama antara guru maupun tenaga pendidikan bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam mencerdaskan dan membimbing anak sesuai dengan karakter. Nah, bukan berarti sekarang menggunakan papan ini seenaknya sendiri men-searching video yang bukan video pembelajaran. Nah, itu kita harus jadi catatan ya. Kita harus memberikan pembelajaran yang sebaik mungkin agar bisa diterima sama anak-anak dan bisa dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya kayak bullying. Nah, kalau saya kemarin hari Sabtu itu memberikan contoh di pembelajaran PPKN karena terdapat materi tentang norma. Jadi saya memberikan pembelajaran sesuai video pembelajarannya tentang norma agama, kesusilaan maupun kesopanan. Jadi anak-anak bisa anteng dan bisa mencerna bahwa di kehidupan kita sehari-hari harus menjunjung adab. Kita harus
menggali atau menyetel karakter anak yang beradab seperti itu. Jadi papan literasi digital ini tidak asal-asalan untuk mencari hal-hal yang tidak sesuai dengan pembelajaran seperti itu. Karena semuanya ini kan tergantung guru, karena guru ini kan menjadi modeling, menjadi contoh. Nah, ini implementasi teknologi dalam pembelajaran. Maksudnya pelaksanaan teknologi dalam pembelajaran dalam memanfaatkan PID ini. Yang pertama, menetapkan target penggunaan digital per kelas. Menggunakan perangkat digital minimal 1 mata pelajaran atau per kelas dalam 1 minggu. Target bisa ditingkatkan bertahap, misalkan 1 semester 1 kali per minggu. Nah, contohnya, kalau saya kelas 4 hari Sabtu itu kan pembelajaran bahasa Indonesia sama PKN. Misalkan saya mau memberikan pembelajaran IPAS, berarti saya akan mengganti sesuai SOP yang saya terima dari kepala sekolah. IPAS-nya pada hari Senin, berarti diputar dengan bahasa Indonesia. Karena apa? Mau memberikan pembelajaran IPAS sesuai dengan PID ini, biar anak-anak bisa berinteraksi dan bisa mencari sumber-sumber belajar di PID ini. Jadi tidak harus hari Sabtu bahasa Indonesia PKN, masa seperti itu, tidak, biar anak-anak tidak bosan. Jadi harus ada koordinasi dengan siswa sebelumnya. Misalkan H-1 kita menginformasikan di grup, anak-anak besok kita memanfaatkan PID, besok waktunya bahasa Indonesia sama PPKN, tapi akan berburu gantikan dengan IPAS karena akan berburu ajarkan tentang ekosistem hewan, tumbuhan. Nah, itu bisa memanfaatkan platform Merdeka Belajar dari ruang murid itu. Kemudian kepala sekolah memonitor laporan guru melalui capaian tujuan pembelajaran yang sudah dicapai, seperti yang saya katakan tadi, 3 bulan insya Allah ya Bu Elis ya, ya berusaha. Iya, kadang tidak sempat karena banyak kesibukan dari setiap guru ya. Jadi ini targetnya. Kemudian pengembangan konten digital sederhana oleh guru. Yang pertama, slide interaktif, PowerPoint, Canva, e-book. Nah, dari pembelajaran kita bisa menggunakan manual, karena dalam mengajar masa kita harus langsung pegangan dengan RPP hasil downloadan, kan nggak mungkin ya. Kita harus bisa memodifikasinya dengan membuat PowerPoint lah, misalkan kalau tidak online, kalau saya jarang online pakai PowerPoint, ataupun langsung dengan papan tulis. Nanti di sini ada papan tulis. Kemudian kuis online yang berupa Quizizz atau Google Form. Ini biasanya kalau saya melakukan di kelas 4 buat mengukur asesmen di akhir topik atau pelajaran. Jadi membuat Quizizz, membuat sendiri dari akun belajar guru SD, kayak akun masing-masing, dan memanfaatkan Chromebook gitu. Nanti kan ada kode untuk bergabung. Kemudian video pembelajaran pertama 3-5 menit bisa diunggah ke YouTube atau grup WA kelas jika membuat konten sendiri dan dibuat sesuai dengan kebutuhan. Nah, kembali lagi kita dalam mengajarkan harus sesuai dengan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa yang bisa menyenangkan, menggembirakan, dan bisa bermakna. Selanjutnya integrasi ke dalam proses belajar. Integrasi itu kan perpaduan dalam menggunakan PID ini dalam proses belajar mengajar. Saya buatkan 2 model, ada model klasikal, model dahulu. Yang pertama dari model klasikal, strategi blended learning. Ini kan gabungan tatap muka dan digital. Sebelum pembelajaran ke materi, pastinya kan Bapak Ibu guru semua memberikan
tujuan pembelajaran di awal ya. Nanti anak-anak belajarnya tentang ini, tujuan pembelajarannya guru sampaikan. Kemudian nanti kita berkelompok dan berdiskusi ataupun kita bisa tugas mandiri, nanti di akhir bisa presentasi sesuai dengan kelompok yang ditunjuk sama bu guru. Tidak boleh seenak dewe, jadi harus bisa bekerja sama antara yang memiliki kemampuan lebih ataupun yang kurang, jadi bisa saling belajar. Nah, kemudian guru mengukur hasil belajar lewat asesmen digital. Seperti tadi, kalau saya menggunakan kuis online, kemudian hasil kuisnya tadi kan sudah ada resumnya. Nanti anak-anak sudah otomatis menjawab, loh, aku salah berapa ya? Mana letak kesalahan saya? Nah, di situ anak-anak bisa membuka di review. Oh, saya mencapai 75% salah berapa? Salah 5 soal dari 20 soal misalnya, seperti itu. Nanti itu kalau saya jelaskan kembali, berarti sampai harus mengulang dan bisa memahami lagi materi yang bertopik ini. Kalau kemarin saya kan menggunakan kuis online itu pembelajaran PKN yang keberagaman. Jadi ada beberapa siswa salah di sini, jadi saya terangkan lagi, saya jelaskan lagi. Nah, mode daring. Kalau kuisis itu pasti kita membutuhkan jaringan internet yang stabil. Karena saya 2 kali menggunakan Chromebook dan menerapkan kuisis di kelas, itu hasilnya kurang maksimal. Jadi selama saya memberikan pembelajaran kuisis di kelas kurang maksimal, akhirnya setelah diterbitkan SOP sama Bu Elis, kemudian saya menggunakan lab ini bisa berjalan dengan lancar meskipun ada kendala beberapa menit. Yang kedua, platform ruang murid. Nah, di platform ruang murid itu banyak sekali menu-menu yang ditampilkan. Nah, yang ketiga, papan tulis digital. Ini yang ada di toolbar depan sendiri, itu bisa kita ajarkan di kelas rendah. Biasanya kan kalau kelas rendah itu menggunakan buku kotak ya, karena kalau mengajari itu 1 huruf 1 kotak. Kemudian harus ada spasi. Misalkan spasi pakai jari. Kalau saya menerangkan kelas pakai jari, telunjuk sampean biar tulisannya sampean tidak kayak kereta api. Kemudian mode daringnya sumber belajar berupa dari YouTube itu mungkin Bapak Ibu guru semua juga sudah melaksanakan sehari-hari saat menggunakan papan ini ataupun pakai Chromebook. Nah, inilah kesimpulannya, transformasi digital ini bukan hanya soal perangkat. Ini ukurannya kan 75 inci. Nah, tetapi seluruh pihak di sekolah harus berkolaborasi agar ekosistem pembelajaran digital berjalan nyata dan berkelanjutan. Yang pertama, kesimpulannya dari peran ibu kepala sekolah mendapatkan kebijakan SOP-nya dan bisa mendukung proses belajar mengajar dan bisa menjadi role model. Kemarin hari Senin Ibu Elis sudah menjadi role model bagi kelas 2 ya Bu, setelah pengisian survei ya, yang mengucapkan terima kasih Bapak Prabowo. Nah, itu sudah berperan dalam menetapkan kebijakan. Contohnya seperti ini, SOP digitalisasi alokasi bos untuk perangkat, kemudian rapat yang berbasis aplikasi. Rapat berbasis aplikasi ini ya saat kita rapat seperti ini secara intern maupun ekstern. Kalau di KKG semuanya, kalau saya di kelas 4 rata-rata menggunakan papan digital, apalagi kalau sekolahnya belum mempunyai proyektor. Jadi alhamdulillah sekali bisa memanfaatkan ide ini. Yang kedua, peran guru. Peran guru tadi kesimpulannya kan bisa mengintegrasikan teknologi dan literasi digital siswa. Jadi kita tidak hanya memanfaatkan sudut belajar pada kelas masing-masing, kita bisa menerapkan dan memanfaatkan literasi digital di platform Merdeka Belajar Ruang Murid. Peran tenaga pendidikan seperti Pak Alvan mendukung administrasi dan pemeliharaan perangkat. Contoh, absensi dan data siswa secara digital. Biasanya kalau mengisi absensi kan kita kadang lupa mungkin ya. Kalau kita bisa efisien setiap hari disiplin mengisi absensi bisa manual. Tapi
kemudian menjaga perangkat dan jaringan. Nah, PID ini juga ada masa perawatannya. Jadi 5 tahun sekali ini garansi. Kalau kita di Amburno alat ini ya pasti eman-eman. Jadi meskipun anak-anak aku mau pites ini silahkan, karena ini kan juga berat anak-anak gitu. Yang ketiga, mendukung teknis pembelajaran. Kemudian peran siswa belajar aktif dan bertanggung jawab dengan menggunakan teknologi seperti grup diskusi online, digital, menggunakan perangkat secara etis dan membantu teman adaptasi teknologi seperti menggunakan kuis online tadi. Biasanya kalau saya ya satu laptop saya paringi satu laptop 2 anak, jadi bisa berkolaborasi, bisa menjawab bersama. Nah, peran orang tua komite mendukung literasi digital anak-anak dan berkolaborasi dengan sekolah. Jadi kita setiap hari kayak playlist meng-share di grup paguyuban. Kita memberikan laporan kepada wali murid bahwa kita bisa memanfaatkan PID ini. Ternyata anak-anak bisa semangat dalam sekolah, senang dalam belajar seperti itu. Dan yang kedua, mendukung kegiatan hati dan memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti kita melakukan SBD, kejenuhan, kita menggunakan SBD dari aplikasi digital ini. Ikutlah dokumentasi kelas 4 dalam memanfaatkan PID ini. Kemarin Instagram menggunakan notebook, kemudian saya share screen, bisa melihat hasilnya dari mengerjakan kuis online. Kemudian kejenuhannya kita memberikan SBD sesuai keinginan anak, tapi ya itu tadi kita harus was-was dalam memberikan, tidak hanya langsung memberikan ini bu, yang bisa menggembirakan dan jangan sampai menyelakai temannya gitu loh. Karena kalau orang sekarang kan lek senggol kita nangis gitu. Ini papan tulis yang ada di depan menunjukkan satu anak dari 13 siswa menggunakan papan tersebut. Saya keluarkan dulu. Ini papan tulis buat pembelajaran kalau misalkan kelas 1. Nah, dari papan ini misalkan Serena mau mengajari nulis dengan mode tulisan pena. Penulisan, transkripsi, kata standar bisa dirubah dari ketikan sesuai dengan tulisan anak-anak masing-masing, bisa berubah seperti ketikan komputer. Contoh, kalau tidak tepat menulisnya, tadi saya menulis huruf K munculnya R. Kayak Nur tadi kan di absen terakhir Nur. Nulis Muhammad Nur R, jadi nulisnya R itu kayak gini, munculnya itu D. Loh, kadang muncul P. Jadi harus tepat. Misalkan A-nya kan menggunakan ada A yang begini, ada yang A seperti ini. Nah, sama saja, mode tulisannya akan berubah menjadi ketikan. Contoh, Bu Erna, aku langsung dalam satu kata, satu kota, satu huruf satu kata. Aku suka
bumbunya berbeda. Jadi kayak seperti itu. Mungkin ada disipasi, diberi jarak agak 2 kotak. Misalkan mau menggunakan papan 2. Nah, di menu memasukkan ada papan tulisnya. Muridnya Bu Erna kan banyak, 14 ya Bu ya, 15. Jadi diterapkan 2 papan ganda di sini, boleh di sini. Misalkan di sini anak lucu, ayo gantian menulis yang materi itu. Misalkan Bu Erna memberikan contoh terlebih dahulu. Terus cara menghapusnya ya ketik hapus. Harus dikeluarkan dulu dari papan ganda karena di sini tadi. Sudah ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya monggo ada yang ditanyakan Bapak Ibu guru. Untuk aplikasi-aplikasi yang sekiranya bisa dipakai itu apa? Contohnya aplikasi yang online selain berbagi layar apa tulis? Ya, kalau berbagi layar di sini kayak laptop ini yang saya gunakan ya. Jadi ini link ini saya ketik, kemudian nanti muncul atau langsung share screen dari Google Play Store. Seperti itu. Kemudian menghubungkan laptop pakai kode ini. Kalau di ponsel pakai ini. Sudah Bu, ada yang ditanyakan lagi? Boleh nggak download aplikasi di IPD? Kayak contoh kelas 2 umpamanya, mau download aplikasi di situ boleh apa tidak? Tapi aplikasi pembelajaran. Setelah itu ngapusnya bagaimana? Apa kayak di HP? Kan ada Play Store gitu. Iya. Nah, boleh nggak guru itu kan kalau mau ke internet itu kan kita terbatas. Tapi kalau kita cari ke modul lain, sumber ajar lain, wah ada aplikasi ini, boleh nggak kita download di situ? Kalau dari hasil pelatihan itu tidak ada arahan untuk mendownload di sini, karena ini kan fungsinya untuk HP. Bayangkan kalau HP kalau kita download ya aplikasi, kemudian kan ini juga ada kapasitasnya. Lebih baik kita langsung online saja. Gitu. Kalau share screen saja, saya diarahkan ke langsung ke Play Store, langsung di laptop. Tidak usah kita mendownload. Contohnya, saya mencari pembelajaran untuk kelas 4 kemarin yang ada kaitannya dengan materi. Kemudian muncul TikTok. Kemudian ada unduh. Tapi kan TikTok itu untuk di ponsel ya, bukan untuk di sini ya. Maksudnya itu berarti nggak boleh nih. Ya, Soalnya boleh. kemarin lihat di beranda saya di Facebook ada konten kreator kelas 2. Kalau kamu kekurangan sumber ajar karena terbatas, boleh download, nanti download di aplikasi. Nah itu saya bertanya-tanya, memang boleh gitu. Tapi kok guru ini kok boleh download ya? Jadi terima kasih sudah terjawab. Berarti memang tidak boleh karena takut suatu-waktu ada kerusakan pada IPD. Oh PID. Oke, matur suwun. Kalau misalkan Bu Iis ada masukan dari temannya ya silakan dicoba. Tapi tapi kan kalau saya sesuai dengan arahan, tidak ada download ataupun mengunduh aplikasi di PID ini. Jadi PID ini ya ini aja. Kalau yang berhubungan dengan HP ataupun internet ya ini aja. Sama Google Play Store Ya, soalnya kan ada Play Store di situ. Iya. Saya bertanya-tanya, emang boleh? Soalnya kan selama dijelaskan dulu nggak ada itu, jadi saya bertanya. Oh ternyata tidak boleh, karena ada kelemahannya. Terima kasih, Bu Zulfa. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu guru yang lainnya?
Kan wis dari aplikasi ID tadi. Nanti ya download langsung ke download satu mapelnya. Itu bukan mapel, materi, satu materi itu. Kemarin saya coba itu tadi 21 tentang siklus air itu nggak download. Kelas 1 dan aplikasi kayak nonton. Cuma satu materi itu aja. Mungkin itu munculnya ada di apa itu kayak galeri dulu munculnya. Kayak riwayat kita mencari apapun itu kan pasti ada riwayatnya, ya ada story-nya. Mungkin sekilas saja. Kalau di download mengunduh kayaknya nggak boleh, nggak bisa kayaknya. Ada. Coba saya Bu Anissa tunjukkan ini. Sampai di luar Di geser. Di luar. Boleh saya harus kanan. Nah, itu. Pelan-pelan Bu. Nah, ini berarti kayak ya. oke. Nah, apa mungkin ya masukan ya dari Bu Iis tadi. Silakan sampai menggunakan ini mengunduh apapun, tapi ya jangan banyak-banyak lah gitu loh. Karena kayak ini kan seperti HP tapi ya tidak menggunakannya kayak HP. Berarti Tapi boleh selesai ini kan sudah Ya, sanksinya cuma satu materi sama gamenya ya wis itu. Kalau sudah dikasihkan mungkin harus dihapus materi. Sama kayak saya. Terserah misalkan mau dipakai guru lain buat masukan. Oh, materinya sama Iya, berarti. misalkan ya kayak kelas 5 sama kelas 6 kan sama CP-nya bisa digunakan. Jadi ya kolaborasi tadi harus bilang sama temannya satu fase gitu loh Bu. Itu aja. Makanya saya juga banyak kekurangannya kalau dalam IT. Sami saya Ya. belajar gitu. Ada yang lainnya Bu? Berarti boleh asal dihapus nih. Bisa nggak itu dihapus? Caranya gimana? Bisa nggak? Bisa. Oh kayak HP. Terus gimana itu? Aplikasi. Baru kasih install. Sudah Bapak Ibu guru? Kalau sudah, sebelum saya akhiri, saya minta refleksinya kesediaannya dari Bapak Ibu guru karena tadi sudah dikirim.